Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi agar dapat mendukung peningkatan dan prestasi kinerja karyawan. Kualitas sumber daya manusia tidak menutup kemungkinan perusahaan akan pusing mengambil nilai saat melakukan penilaian sifat manusia yang mirip satu sama dengan yang lain. Maka dari menilai pekerjaan mereka tentu juga melihat yang sama. Lalu siapa yang lebih unggul dari penilaian tersebut akan mudah ditentukan dengan penilaian yang disebut dengan force distribution. Kita akan melihat dengan mudah manakah karyawan yang lebih mendominasi walaupun nilai mereka terbilang sama. Cara yang dilakukan adalah membuat kategori sangat baik dan baik. Dari situlah kita akan melihat karyawan yang lebih banyak memiliki kategori sangat baik. Force Distribution Rating atau FDR adalah suatu sistem penilaian kinerja yang mendesak supervisor untuk menyelesaikan nilai karyawan proses yang telah ditentukan sebelumnya ke kategori berdasarkan kinerja karyawan menurut Mon et al. 2016. Penggunaan metode FDR sangat penting, berguna bagi perusahaan memiliki jumlah karyawan, memudahkan top manajemen memilih siapa yang terbaik, bahkan mempromosikan dari karyawan itu. Contohnya di Telkomsel mencari customer service yang terbaik di antara yang paling baik. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik suatu atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Orang pertama yang melopori merit rating adalah Weddy Scott, yang kemudian dikembangkan menjadi graphic rating scale pada tahun 1920-an dan 1930-an sebagai sarana untuk membuat laporan tentang kegiatan pada pekerja dan menyusun pemeringkatan manajer dan supervisor. Berikut adalah pendapat menurut beberapa para ahli tentang rating scale. 1. Menurut Windiani, rating scale merupakan metode penilaian yang mampu mengolah data penilaian dari data kuantitatif yang ditafsirkan ke dalam pengertian kualitatif, sehingga penilaian akan memilih salah satu jawaban kualitatif yang telah disediakan. Kedua, menurut Sugiono, rating scale adalah data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Rating scale adalah pengumpulan alat data yang digunakan dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai individu atau situasi. Rating scale merupakan alat pengumpul data yang berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang harus dicatat sebagai bertingkat. Jenis-jenis rating scale: 1. Skala grafis. 2. Skala numerik. 3. Daftar cek. Skala ini merupakan bermacam item bentuk objektif dengan pengertian pemilihan berganda multi choice pada masing-masing situasi atau sikap yang harus dinilai. Disajikan 4-5 pilihan dengan deskripsi singkat pada masing-masing pilihan. Pengamat memberikan tanda cek pada pemilihan tertentu di ruang yang disediakan. Contoh daftar cek ini kami ambil dari Indeks Kepuasan Masyarakat pada kantor bersama Samsat Bangkalan, di mana kantor Samsat mengambil sampel ini dari para wajib pajak yang datang untuk mengurus pajak. Mengukur kinerja sumber daya manusia dengan menggunakan HRS pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Pengukuran kinerja sangat diperlukan bagi semua organisasi. Demikian juga di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang dalam tujuan strategisnya ingin meningkatkan potensi dan daya saing daerah serta hasil yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan metode Financial Customer Internal Business dan Learning. HRS adalah suatu bentuk pengukuran kinerja yang menghubungkan antara manusia, strategi, kinerja untuk menghasilkan organisasi yang unggul. Selain itu, metode ini dapat menjabarkan visi, misi, dan strategi untuk menjadi aksi HR yang dapat diukur kontribusinya. Visi misi yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah terwujudnya industri kecil, menengah, dan kreatif, tenaga kerja dan masyarakat transmigrasi sebagai penggerak ekonomi yang tangguh, mandiri, berdaya saing yang berkualitas dan sejahtera. Misi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah mempercepat peningkatan perekonomian berbasis potensi lokal. Jadi, dari tujuan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja, meningkatkan produksi sektor IKM dan
industri kreatif, meningkatnya kualitas tenaga kerja, tingkat serapannya dalam pasar kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Marita, saya dinas di bagian pengadaan barang jasa. Dalam video kali ini, sebagai tugas kuliah manajemen kinerja yang diasuh oleh Ibu Dr. Haja Iriani Ismail, Magister Manajemen, saya akan membahas tentang pengukuran kinerja publikasi penelitian dosen dengan SITA versi 2.0. Penelitian adalah salah satu tridharma yang wajib dilakukan oleh dosen selain pendidikan dan pengabdian masyarakat. Untuk memotivasi peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi peneliti di Indonesia, Ristek Dikti yang sekarang menjadi Ristek BRIN telah membangun SINTA, yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, kinerja jurnal, dan kinerja institusi iptek. Setiap peneliti atau dosen yang terdaftar di SINTA akan terhitung skor dan peringkatnya baik di instansinya sendiri atau secara nasional. Penghitungan skor SINTA dilakukan dengan ketentuan berikut. Komponen penilaian terdiri dari jurnal artikel, jurnal terindeks Scopus Q1, Q2, Q3, Q4, dan non-Q. Dan jumlah artikel non-jurnal terindeks Scopus masing-masing berbobot 40, 40, 35, 30, 30, dan 15. Jumlah artikel di jurnal terakreditasi SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5, dan SINTA 6 masing-masing berbobot 25, 25, 20, 20, 15, dan 15. Jumlah citasi di artikel terindeks Scopus berbobot 4 dan jumlah citasi di Google Scholar berbobot 0,5. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan tampilan SINTA untuk kampus UTM di sini. UTM berada pada peringkat 112 nasional. Dan kita fokus pada penilaian kinerja dosen sebagai penulis. Sebagai contoh, kita akan amati penulis dengan skor tertinggi dalam kurun 3 tahun terakhir. Di sini ada Pak Hamdi Mubarak. Nah, ini adalah penilaian umum dari Pak Hamdi sebagai autor. Beliau berada pada peringkat pertama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dengan skor 853. Dan peringkat keempat secara keseluruhan dengan skor 854. Di bagian ini, kita perhatikan beliau memiliki 8 artikel Scopus sejak 2018 terdiri dari 1 jurnal dan 7 conference. Data ini berasal dari indexing Scopus. Dalam situs Scopus, beliau tercatat memiliki 8 dokumen terindeks Scopus dan disitasi oleh 200 artikel Scopus. Kemudian, jika kita perhatikan profil beliau di Google Scholar, beliau memiliki 11 artikel yang terindeks Google dan disitasi oleh 320 artikel. Di SINTA terlihat pada bagian ini ada 11 artikel dari publikasi yang tidak terakreditasi SINTA. Detail perhitungan skor dapat kita lihat di bagian scoring ini. Dalam 3 tahun terakhir, Pak Hamdi tercatat memiliki 1 publikasi jurnal terindeks Scopus Q1, 7 publikasi non-jurnal yang terindeks Scopus, dan tercatat oleh SINTA terdapat 138 artikel Scopus yang mensitasi artikel Pak Hamdi, dan terdapat 312 artikel di Google Scholar yang mensitasi artikel beliau. Hasil kali jumlah artikel tercatat dengan bobotnya terdapat pada kolom berikut, dengan total skor 853 untuk 3 tahun terakhir.